Saya Iman Nur Aziza dengan NIM 318. Saya Khadijah Safalila dengan NIM 315. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa bingung mau makan apa padahal perut lagi nggak karuan? Kadang kita pengen makan makanan yang bikin rasa tenang, atau kadang justru pengen makan makanan yang bisa naikin semangat. Nah, dari situ kami kepikiran untuk membuat ide bisnis ini untuk membantu seseorang membeli makanan sesuai kondisi dan mereka. Ide ini yang kami tuangkan dalam konsep bisnis kami. Nah, selanjutnya saya akan membahas singkat roadmap presentasi kita hari ini. Mulai dari awal itu mood bait, masalah dan solusi, bisnis model kanvas, produk unggulan, visi misi dan nilai, strategi pemasaran, hingga rencana keuangan. Nah, selanjutnya rekan saya Afista akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bisnis mood bait ini. Oke, jadi apa itu mood bait? Mood bait adalah makanan sehat siap saji pertama yang menyesuaikan dengan menu dengan kondisi mood dan energi kalian. Apa yang membedakan dengan makanan biasa? Di sini kami menggabungkan antara prinsip nutrisi dan juga prinsip psikologi untuk memberikan pengalaman makan yang lebih personal dan juga lebih bermakna. Lalu untuk latar belakangnya sederhana saja, pasti kita semua tahu atau pernah mengalaminya. Kalau saat mood kita turun atau energi kita habis, pasti kita bingung dalam memilih makanan. Alih-alih untuk memilih makanan yang sehat, kita malah makan junk food yang justru membuat kita semakin lemas dan juga tidak bersemangat. Nah, kini Mood Bait hadir untuk memutus lingkaran setan tersebut. Kami menawarkan makanan sehat siap saji yang dirancang khusus berdasarkan kondisi emosional dan juga energi kalian. Jadi makanan tidak hanya untuk kenyang saja, tetapi juga untuk menjadi alat untuk mengelola mood dan performa harian kalian. Nah, dari penjelasan rekan saya tadi, kita dapat memahami bahwa mood bait itu nggak hanya fokus pada makan-makannya aja, tetapi bagaimana makanan bisa membantu dan mempengaruhi kondisi mood dan energi seseorang. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari munculnya ide bisnis mood bait ini. Baik, jadi latar belakang kita merencanakan produk ini karena adanya pergeseran gaya hidup pada makanan. Makanan bukan hanya sekedar untuk mengenyangkan saja, tapi juga bisa untuk menjaga kestabilan mental dan juga produktivitas. Dilihat dari zaman sekarang juga, banyak orang sudah menerapkan healthy life atau healthy food. Dan banyak juga orang yang mengecek kandungan apa aja sih yang ada dalam makanan sebelum mereka mengonsumsi makanan tersebut. Misalnya ada berapa proteinnya, ada berapa kalorinya, dan juga sebagainya. Jadi kita membuat produk ini karena banyaknya masyarakat yang sudah sadar akan adanya kesehatan di dalam makanan. Selanjutnya untuk latar belakang masalahnya yaitu tidak ada produk makanan siap saji yang mempertimbangkan kondisi emosional pada konsumen dan membuat konsumen itu menjadi bad mood dan sebagainya saat memakannya, yang membuat konsumen itu tidak bersemangat seperti itu. Jadi kita membuat produk ini itu sebagai alat staff manajemen kami melalui makanan. Oleh karena itu kita membuat produk ini agar seseorang yang memakannya menjadi sehat dan juga bahagia. Oke, jadi penjelasan tadi oleh rekan saya Yara mengenai latar belakang itu sangat relevan banget ya bagi gaya hidup kita sekarang. Nah, mari kita simak BMC dari Mood Bait ini. Lalu untuk siapa sih solusi ini kami buat? Jadi target kami adalah Gen Z dan juga milenial pada umur usia 18 hingga 35 tahun yang sangat peduli dengan kesehatan, kesejahteraan mental dan juga produktivitas mereka. Kami juga menjanjikan nilai-nilai yang kuat kepada mereka. Makanan sehat, siap saji, berbasis mood dan energi. Tidak hanya sehat, produk kami juga estetik untuk diposting di feed media sosial dan juga menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Lalu untuk kami menjangkau customer, kami menggunakan platform delivery online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, serta melalui media sosial lainnya seperti TikTok dan Instagram. Lalu kami juga membangun hubungan erat dengan customer melalui program membership dan juga sistem feed
saya malah di bagian BMC di bagian key activities, research dan juga partnership-nya. Nah, untuk apa aja yang akan kita lakukan selama kita menjalankan bisnis kita akan melakukan R&D menu tentunya supaya bisnis kita itu layak untuk diperjualbelikan. Lalu kita akan melakukan kegiatan produksi dan digital marketing. Digital marketing ini tentunya untuk mempromosikan bisnis kita ke para konsumen, ke masyarakat seperti itu. Untuk key research-nya, untuk sumber daya yang akan kita gunakan, kita menggunakan tim chef, tim dapur, tim resep, dan juga supplier lokal. Nah, untuk key partnership, kita akan bekerja sama dengan ahli gizi, petani lokal, influencer yang membantu untuk mempromosikan produk dari bisnis kita itu sendiri. Nah, untuk cost struktur atau struktur biaya yang akan kita gunakan selama operasional, selama bisnis kita berjalan itu, nanti kita gunakan struktur biaya sebesar 100%, proporsinya untuk bahan baku itu sebesar 45%. Nah, kita lalu untuk operasional itu kita gunakan sebesar 25%, marketingnya itu 15%, dan juga gaji 15%. Dilihat dari proporsinya, kenapa bahan baku itu lebih besar? Karena nantinya kita ingin mementingkan kualitas dan hasil produk itu yang terbaik. Karena kita mencari kualitas yang terbaik untuk sampai di tangan konsumen. Seperti itu. Jadi itu tadi BMC dari bisnis kita, bisnis Moodbed itu sendiri. Nah, dari penjelasan BMC tadi kita dapat lihat bahwa Moodbed itu punya fondasi bisnis yang sangat kuat, dari target customer mereka hingga strategi pemasaran mereka. Jadi Moodbed itu gak hanya fokus pada makan-makanan, tetapi bagaimana makanan bisa membantu membantu mood seseorang dan energi mereka. Nah, selanjutnya mari kita simak penjelasan rekan saya Regita mengenai visi, misi, dan nilai dari Moodbed ini. Nah, tentu saja Moodbed hadir dengan visi, misi, dan tujuannya. Visi kami adalah menjadikan Moodbed sebagai brand kuliner sehat berbasis pilihan mood generasi muda Indonesia. Misi kami adalah menyajikan makanan yang sehat sesuai kebutuhan emosional. Contohnya, kamu lagi sedih, pasti bawaannya pengen makan pedas. Kalau lagi senang, bawaannya pengen makan manis. Nah, Moodbed hadir untuk memenuhi kebutuhan emosional tersebut. Nah, yang kedua adalah mengutamakan penggunaan bahan yang sehat, higienis, dan berkualitas. Moodbed hadir sebagai inovasi, contohnya rasa manis. Kita menggunakan bahan alami seperti madu, coklat, stevia, dan masih banyak lagi. Rasa pedas, kita menggunakan lada, paprika, cabai, dan masih banyak lagi loh. Dan yang ketiga adalah memberikan pengalaman kuliner secara personal dan menyenangkan. Kamu nggak diingetin makan sama si dia. Tenang, ada Moodbed yang siap ngingetin kamu makan makanan sehat setiap hari. Lalu ada tujuan. Tujuan kami adalah mencapai BEP dalam waktu 2 bulan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya kita untuk memilih makan makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita dan kebutuhan emosional kita. Dan yang terakhir adalah menjadikan Moodbed sebagai personalized nutritional. Kira-kira kalian penasaran nggak nih ada apa aja sih di Moodbed? Simak penjelasan selanjutnya ya. Oke, dari penjelasan tadi oleh Kak mengenai visi, misi, dan nilai bisnis kami, selanjutnya kita bakal simak penjelasan dari rekan saya, Naima, mengenai produk-produk unggulan apa sih yang sudah kami siapkan. Oke, kita sudah mendengarkan visi, misi, dan tujuan dari bisnis kami itu sendiri. Nah, teman-teman, mungkin kalian tahu bahwa setiap manusia itu memiliki suasana hati atau mood yang berbeda-beda. Dari yang bahagia, dari yang sedih, dari yang bersemangat, berenergi, ada juga yang belum bersemangat dan belum berenergi. Nah, suasana hati itu kita jadi satukan menjadi mood wrap yang kita realisasikan dalam bentuk kuliner. Inilah 4 start produk dari bisnis kami. Yang pertama, kita memiliki Focus Box. Ini cocok banget nih buat kalian yang butuh ketenangan, konsentrasi yang tinggi, karena nantinya ada salmon yang mengandung omega 3. Ini bagus banget karena dia itu membantu daya ingat kita. Kita gunakan nasi merah sebagai sumber karbohidratnya dan sayuran hijau seperti brokoli atau asparagus sebagai vitamin B kompleksnya. Bagi kalian yang harinya lagi murung seperti itu yang butuh suntikan kebahagiaan, kita punya produk kedua yaitu Happy Bite Box. Ini cocok banget nih karena nanti kandungannya kita menggunakan ayamnya nanti kita berikan glaze dari dark choco, yang mana dark chocolate sendiri mengandung 70% endorfin yang membantu meningkatkan hormon kebahagiaan. Kita gunakan nasi putih untuk sumber karbohidratnya dan tak lupa kita gunakan sayuran
sayuran hijau sebagai tambahan vitamin B kompleksnya. Apabila kalian hari-harinya lagi dikejar tugas-tugas, deadline atau kerjaan yang menumpuk, lalu butuh relaksasi, butuh ketenangan, kita ada produk ketiga yaitu Calmbox. Di Calmbox sendiri nanti kita gunakan ayam kukus sebagai sumber protein yang tinggi protein namun rendah lemak, lalu kita gunakan quinoa sebagai superfood pengganti karbohidrat utama yaitu nasi, lalu kita gunakan sayuran hijau, tidak akan pernah lupa karena sebagai sumber vitamin B kompleks tambahan, lalu kita gunakan chamomile dressingnya yang mengandung magnesium dan untuk penenang alami. Produk unggulan kita yang keempat itu bagi kalian yang penggemar olahraga, butuh energi tambahan, butuh tenaga tambahan, karena nantinya kita gunakan protein persentasinya lebih tinggi dibanding karbohidratnya. Kita gunakan Daging sapi yang nantinya kita beri madu lemongrass itu sebagai sumber stamina tambahan, nasi putih sebagai sumber karbohidratnya yang nantinya dia tuh presentasinya lebih sedikit dibanding proteinnya tadi yang saya sebutkan. Dan tak lupa telur rebus itu sebagai sumber protein tambahan dan juga sayuran hijaunya untuk vitamin B kompleksnya. Nah, dari keempat produk kita ini keunggulannya apa sih? Yang pastinya kita gunakan bahan yang berkualitas. Lalu setiap setiap produk kita punya tujuannya masing-masing. Dari yang butuh kebahagiaan, dari yang semisal kalian butuh konsentrasi daya ingat tinggi, butuh energi tambahan. Jadi setiap produk kita punya tujuannya masing-masing, punya target pasar masing-masing. Lalu kita sajikan produk kita dalam bentuk yang praktis, jadi ready to eat, dibawa kemana saja dan dimakan kapan saja. Nah, yang ketiga, unggulan dari produk kita itu sendiri cocok nih buat kalian yang penggiat untuk upload story, pemberi makan Instagram, karena nanti kita kemas dengan kemasan atau desain yang estetik seperti itu. Jadi nantinya kita juga menggunakan kualitas produk yang bagus, yang terbaik supaya memberikan produk yang terbaik ke konsumen. Jadi itulah 4 star produk dari bisnis kami. Nah, dari keempat produk unggulan kami tadi, semuanya sangat-sangat menarik sekali. Bukan mulai dari focus box sampai energy pack, semuanya mempunyai manfaat masing-masing sesuai mood. Nah, untuk agar bisnis kami semakin dikenal banyak orang, tentunya kita perlu strategi pemasaran yang sangat tepat dan kuat. Nah, untuk itu saya persilahkan rekan saya untuk menjelaskan mengenai strategi pemasaran tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran yang akan kita lakukan. Langsung saja, yang pertama ada digital marketing dan media sosial. Jadi tujuan kita menggunakan strategi ini adalah untuk menjangkau konsumen secara luas serta menjangkau konsumen yang memiliki minat pada gaya hidup sehat serta bermain media sosial, khususnya anak muda, di mana nanti kita akan menyediakan konten berupa foto, video, ataupun hal konten-konten lainnya yang berisikan tentang deskripsi produk, entah testimoni dan lain sebagainya. Yang kedua ada kolaborasi dengan influencer dan lifestyle. Jadi tujuan kita menggunakan strategi ini adalah untuk menggandeng influencer yang relevan dengan produk kita, di mana produk kita ini adalah produk makanan sehat. Tentu kita akan menggandeng influencer yang memiliki konten seperti kesehatan, kebugaran, serta testimoni makanan. Nah, yang ketiga ini ada penjualan via platform online. Jadi kita akan melakukan penjualan melalui media online atau aplikasi online seperti Gojek, GrabFood, Shopee Food. Tujuannya untuk mempermudah konsumen menjangkau produk kita. Nah, kita juga mengedepankan keefisienan dan kemudahan. Yang keempat ada kampanye interaktif, di mana nanti kita akan melakukan kampanye di media sosial yang bertujuan untuk mengajak konsumen agar berpartisipasi dan merasa menjadi bagian dari produk merek kita, seperti membuat hashtag Moodbad Challenge ataupun kuis mengenai produk-produk kita. Nah, yang terakhir ada program membership dan loyalty point. Di sini nanti kita akan memberikan reward ataupun poin kepada konsumen, entah itu produk gratis, produk baru, ataupun diskon, yang tujuannya itu agar konsumen ini melakukan pembelian secara berulang dan memberikan profit yang tinggi kepada produk kita. Seperti itu. Nah, itu tadi strategi pemasaran dari kita sangat keren banget ya. Apalagi kampanye hashtag Moodbad Challenge itu pasti sangat menarik perhatian bagi anak muda. Nah, saya akan menjelaskan bagian yang terakhir dan yang terpenting dari bisnis Moodbad ini, yaitu rencana keuangan. Nah, untuk menjalankan bisnis ini kami membutuhkan modal awal sebesar 37 juta dengan omset per bulan 45 juta.
Nah, kalau pengelolaannya secara efisien, kita dapat mencapai laba bersih sebesar 20 juta per bulan dengan margin 48 hingga 67%. Nah, untuk ini kami sangat optimis nih, kita dapat mencapai BEP dalam waktu 2 bulan saja. Nah, itu tadi presentasi kita pada hari ini. Semoga inovasi bisnis ini dapat menjadi ide bisnis kuliner yang lebih personal, sehat, dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.